Sidang putusan di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan agak membingungkan. Terdakwa RD Raja Effendi Lubis yang diduga dijebak oleh oknum polisi yang bertugas di Sat Narkoba Polres Padang Sidimpuan, terdakwa dipukul pakai gagang pistol sampai luka bocor di bagian kepalanya. Sudah jelas isi BAP Polres Padang Sidimpuan itu berbeda dengan keterangan saksi terdakwa saat persidangan. Saksi-saksi terdakwa pun merasa keberatan dengan isi BAP di Polres. Pada saya dimintai keterangan sudah saya jelaskan, tetapi hari ini saat di persidangan kok berbeda isi BAP saya. Termasuk kepala lingkungan saya dipanggil bukan saya berada di lokasi penggerebekan. Saya jelas melihat oknum polisi itu menyuruh RD untuk memegang sabu itu, bukan sabu itu didapat di dalam tasnya. Dan kesaksian beberapa oknum polisi Sat Narkoba Polres Padang Sidimpuan ini semuanya berbeda-beda. Ada yang menyebutkan sudah target dan ada lagi yang menyebutkan sabu itu didapat di dalam tas RD. Rian yang bersaksi di pengadilan, mengatakan bahwa oknum polisi itu yang memaksa dia untuk menyebutkan bahwa ini sabu milik RD Raja Effendi Lubis. Padahal oknum polisi ini pun tahu bahwa sabu ini sebenarnya kepemilikan Husen. Ada 6 orang pada saat penggerebekan, tetapi dari ke-6 orang tersebut hanya Rian dan RD yang ditangkap, kenapa ke-4 orang lagi tidak dimintai keterangan? Sementara Andre yang mengajak RD ke gubuk untuk makan siang dan penangkapan RD di rumah Andre tanpa ada barang bukti. Kami keluarga merasa RD ini dijebak oleh oknum-oknum ini. Kami selaku keluarga RD akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi, untuk mendapat keadilan. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, saya Sri Rahma dari Padang Sidimpuan memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya dapat membebaskan adik saya RD Raja Effendi Lubis, Pak. Pak, perlu saya sampaikan, sejak sidang pertama persidangan hingga putusan dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, saya ikut menyaksikan jalannya persidangan, Pak. Berdasarkan fakta yang sebenarnya dan yang terungkap di persidangan, adik saya seharusnya dinyatakan bebas karena tidak terbukti tidak bersalah, Pak. Tetapi sangat disayangkan, Majelis Hakim pada perkara nomor 351-Pitsus-2024 PN Padang Sidimpuan bertindak tidak adil dengan menjatuhkan hukuman kepada adik saya selama 4 tahun penjara, Pak. Perlu saya sedikit bercerita. Dari awal adik saya ditangkap di rumah temannya, Pak, yang bernama Andre, yang berada di Kampung Marancar. Pada saat adik saya berada di rumah tersebut, tiba-tiba oknum polisi datang dan langsung melakukan pemukulan. Dan setelah adik saya ditangkap, adik saya dibawa ke sebuah gubuk. Setelah mereka melakukan pemukulan kepada adik saya, bahkan kepala adik saya dipukul pakai gagang pistol yang sampai kepala adik saya itu bocor dan berdarah, Pak. Dan itu saya saksikan sendiri, Pak. Pada keesokan harinya saya datang menjenguk ke Polres Kota Padang Sidimpuan. Saya melihat masih ada bekas-bekas luka dan badan-badan memar kebiru-biruan di badannya, Pak. Setelah adik saya ditangkap, Pak, adik saya dibawa ke sebuah gubuk yang berada di lingkungan Samora. Sesampai di gubuk tersebut, adik saya dipaksa untuk mengakui sabu yang sudah ada di gubuk tersebut, Pak. Lalu adik saya dibawa ke kantor polisi dan pada saat pemeriksaan, adik saya dipaksa dan dipukuli untuk mengakui sabu-sabu yang berada di gubuk tersebut, Pak. Dan kalau adik saya tidak mau mengakuinya dan tidak mau mengakuinya, Pak, adik saya langsung dipukul pakai botol aqua yang ada isinya, Pak. Dari situ, Pak, dari situ saja kita sudah tahu, Pak. Kita sudah tahu gimana jalan dari cerita permasalahan tersebut, Pak. Jadi kami sekeluarga, Pak, memohon, Pak, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tunjukkan, Pak, kalau hukum di Indonesia itu adil, Pak.
kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi Medan, tolong Pak, lihat lagi Pak, periksa lagi Pak dari perkara adik saya ini Pak. Sekian Pak, terima kasih. Tim Media Kompas 008.com melaporkan dari luar persidangan. Di mana keadilanmu Tuhan? Thank you.